بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadlu Majalis Ilmi wa Dzikri, keutamaan majalis tes. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fadlu Majalis Ahlil Ilmi wa Dzikri. Kita masuk pada halaman 36 dari keterangan yang disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullah ta'ala tentang bab keutamaan majelis ilmu. Kita baca yang disebutkan oleh beliau, warawa Muslimun an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di luar ada yang jaga? Ada yang jago di luar? Ada mana? Ada? Hah? Sudah ada yang jago? Ya sudah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah siapa namanya? Muhammad Fasih. Siapa namanya Abu Hurairah? Muhammad Fasih. Fasih bisa jawab dia nih. Apa itu? Lupa? Caknya lah di ujung-ujung lidah. Bin siapa? Bin siapa? Bin Sulaiman. Abdul Hakim. Muhammad bin Ismail. Abu Hurairah namanya Muhammad bin Ismail. Ahsan ta'ala ghalatin. Ya, kau bagus di atas kesalahan. Satu lagi, Alvino Abdurrahman bin Sakhar. Ya, fasih. Diingat ya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdul Hakim ya, diingat namanya Abdurrahman bin Sakhar. Sebagian para ulama mengatakan nama Abu Hurairah ya Abu Hurairah itu sendiri, seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala.
wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Syu'bah Al-Ghifari, Sa'ad ibni Malik ibnu Sinan. Annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya mereka berdua telah bersaksi atas Nabi sallallahu, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan. Jadi dua orang sahabat ini, beliau bersaksi atau menyaksikan, ya, beliau menyaksikan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengatakan, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dulu Rasul pernah mengatakan, tidaklah suatu kaum duduk mengingat Allah azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum duduk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikir, baca Al-Quran, atau menghadiri pengajian, melainkan hafathumul malaikah, malaikat akan meliputi mereka, akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka pun akan diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah mereka tersebut pada makhluk yang ada di sisinya, yang ada di dekatnya. Siapa itu? Di hadapan para malaikat. Hadis ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu, keutamaan majelis zikir. Rasul mengatakan tidaklah suatu kaum, lihat bentuknya jamak, qaumun yadhkurunallah, tidaklah ada suatu kaum duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, atau pengajian majelis ilmu, atau misalkan dia belajar fikih, belajar tafsir, pelajaran tauhid, melainkan majelis tersebut akan dinaungi oleh malaikat, kemudian diliputi oleh rahmat, kemudian akan turun ketenangan kepada mereka, serta mereka pun akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Umair, langsung kaget Umair, mau buka buku Umair. Abu Daud siapa namanya Umair? Silakan dibuka kepeannya Umair. Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani, dari Abu Hurairah. Fasih Abu Hurairah siapa namanya? Tadi siapa yang disebut sama Alvino tadi? Apa? Alvino tadi bilang apa? Abdurrahman bin? Itu si Abdul Hakim, dia bilang Muhammad bin Ismail. Alvino tadi ngomong Abdurrahman bin Sokhar, Sod Kho Ro Sokhar, ya. Tidak apa-apa, sering diulang-ulang, ya. Biasa ikhwan, namanya awal belajar itu, antum diketawai sama kawan, itu biasa, ya. Anak dulu ingat di awal-awal belajar bahasa Arab,
Ya, pernah juga diketawai sama kawan yang sudah bisa, ketika ditanya nggak bisa jawab, biasa, nggak usah antum jadikan tersinggung, masa aku diketahui, ya, jadikan motivasi, ya, biasa di masa-masa belajar nggak bisa jawab itu biasa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, kaum tersebut membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari sesama mereka. Ya, saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka yang ada di masjid tadi di sisi para malaikat. Ini keutamaan yang sangat besar. Orang yang duduk di masjid, ngumpul, apa kegiatannya? Kegiatannya tadarus Al-Quran, saling mempelajari. Ada yang baca, kemudian didengarkan oleh yang lain, kemudian disimak oleh Ustadz Syarif. Yang salah dibenarkan bacaannya. Orang-orang yang seperti ini, kalau dia ngumpul, dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, turun ketenangan, nyaman, tenang, dada plong, ya. Kemudian dia akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, dia akan disebut-sebut di hadapan para malaikat. Seneng gak antum? Bangga gak antum kalau nama antum disebut malam hari ini? Umair duduk di majelis ilmu, Fasi duduk di majelis ilmu, si Ahmad ada di majelis ilmu, Adha di parkiran jaga motor, ya ada. Itu bagian ta'awun juga, jangan antum ketawakan, ya, itu bentuk ta'awun. Dia telah berjihad untuk bagian keamanan, ya enggak? Yang tadi kita pelajari, ya, yang kalamnya Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman kan, pelajaran pagi tadi, jihad itu ada dua, ya enggak? Terkadang dengan ilmu, terkadang dengan, ya, dengan pedang. Nah, dia ada bagian untuk keamanan, mengamankan motor. Antum kalau hilang helm sudah repot kan, itu tadi. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala, kalam yang selalu ana ingat. Beliau mengatakan, man a'ana ala ta'ah fahuwa fit ta'ah, wa man a'ana ala talabil ilmi fahuwa fi talabil ilmi. Siapa yang bantu orang untuk menjalankan ketaatan, maka dia dianggap berada dalam ketaatan tadi. Siapa yang bantu orang dalam menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai orang yang sedang mencari ilmu. Qala Muhammad ibnu Ismail al-Amir al-Kahlani as-Sun'ani rahimahullahu ta'ala fi Subulis Salam, berkata al-Imam Muhammad ibnu Ismail As-Sun'ani, yang dikenal dengan Al-Imam As-Sun'ani, dalam kitab beliau Subulus Salam. Mas Ujang tidak ada, ya.
Subulus Salam ini kitab apa ya Ibrahim? Kitab fikih. Kitab fikih. Syarah kitab apa ini? Syarah Bulughul Maram. Mutaakkid, yakin? Yakin? Ya. Yakin? Benar Firhan? Ya. Subulus Salam itu syarah dari kitab Bulughul Maram. Ya. Kata Al-Imam As-Sun'ani, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail. Sun'ani itu nisbah ke kota Son'a. Son'a itu ibu kota negara Yaman. Ya. Son'a namanya. Kota tempatnya Abraha. Di sana dulu ada gereja. Kota tua, Son'a sudah ada sejak zaman Rasul. Al-Imam As-Sun'ani mengatakan, dalal hadis ini menunjukkan ala fadilati majalis az-zikri wadz-zakirin wa fadilatil ijtima' ala dzikri. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Tidak diragukan lagi majelis ilmu adalah majelis zikir. Kenapa? Dikarenakan dengan ilmu tersebutlah seseorang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadz-zakirin. Hadis ini menunjukkan juga keutamaan tentang majelis orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mencari ilmu, serta keutamaan berkumpul untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tanbih di sini, bukan berarti hadis ini menunjukkan keutamaan buat majelis zikir dengan cara satu orang memimpin dengan mengatakan sabbihu mi'ah, tasbihlah 100 kali, wa hallilu mi'ah, tahlil 100 kali, wa kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Bukan seperti ini. Kalau tindakan seperti ini sudah pernah terjadi di zamannya Abdullah bin Mas'ud dan diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami melakukan tindakan seperti ini tidaklah menginginkan melainkan kebaikan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tak tepat, tak benar. Ya. Wa akhrajal Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan hadis. Kata Imam As-Sunani, Imam Bukhari meriwayatkan, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yatufuna fit turuq, yang berkeliling di jalan, keliling di jalan. Ya. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka malaikat tadi mencari ahlu dzikir, mencari orang-orang yang belajar, mencari orang-orang yang menuntut ilmu, mencari orang-orang yang berada di majelis. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, apabila malaikat tersebut mendapati ada orang yang mengingat Allah, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang bermajelis ilmu, tanadau, mereka malaikat saling memanggil dengan mengatakan halummu ila hajatikum, kesini kalian, menuju hajatnya kalian. Qal, Rasul mengatakan fayahuffunahum bi ajnihatihim ilas sama'id dunya. Lalu malaikat-malaikat tersebut
menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit-langit dunia. Luar biasa keutamaan majelis ilmu. Setiap hari antum mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Pagi ba'da subuh dapat, ya, waktu duha antum dapat, ba'da zuhur dapat, ba'da asar dapat, ba'da maghrib juga dapat. Itu kenikmatan di atas kenikmatan. Makanya ya harapan dan cita-cita ana secara pribadi ingin sekali belajarnya di masjid, ya supaya kita mendapatkan keutamaan seperti ini. Karena Rasul menyebutkan apa? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menunjukkan keutamaannya di masjid. Walaupun para ulama mengatakan tidak khusus di masjid, disebutkan di masjid min bab al-ghalib. Karena seringnya di zaman Rasul itu terjadi majelis di mana? Di masjid. Walaupun kalau seandainya orang majelisnya di rumah, tetap dia mendapatkan keutamaan ini tadi. Kata Imam As-Sun'ani, wa hadza min fadhail majalisidz dzikri. Ini termasuk keutamaan majelis zikir, majelis ilmu. Tahduruha al malaikatu ba'da iltimasihim laha. Yaitu majelis-majelis yang akan dihadiri, didatangi oleh para malaikat setelah pencarian mereka terhadap majelis tersebut. Wal murad bidzikri wat tasbih wat tahmid wa tilawatil Quran wa nahwi dzalik. Kata Imam As-Sun'ani, yang dimaksudkan dengan zikir, majelis zikir ada majelis yang isinya tasbih, tahmid, tilawatil Quran dan yang semisal itu. Ya. Wa dzikru haqiqah, yang namanya zikir secara hakiki, fi dzikril lisan, yaitu pada zikir lisan. Wa yu'jaru alaihi natiqu, orang yang mengucapkan zikir lisan tersebut akan diberi pahala. Wala yushtaratu istihdharu ma'nahu, dan tidak dipersyaratkan untuk faham maknanya. Difahami? Nggak mesti. Semata-mata antum berzikir mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Semata-mata antum baca Al-Quran, walaupun antum tidak faham makna dari Al-Quran tersebut, tetap antum mendapatkan pahala. Yu'jar alaiha an-natiqu, atau yu'jar alaihi an-natiqu, orang yang mengucapkannya akan diberi pahala. Wa inna ma yushtaratu alla yaqsuda ghairahu, yang disyaratkan cuma apa? Tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Yang penting ikhlas. Faham tidak faham apa yang dibaca tidak masalah. Dari sini ya ikhwan keutamaan majelis ilmu. Faham tidak faham apa yang disampaikan, semata-mata duduk di majelis ilmu mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Ya benar? Nah itu tadi. Fa in dhafa ila dzikri bil lisan wa dzikri bil qalbi fa huwa akmal. Kalau ditambahkan pula pada zikir lisan tadi dengan zikir hati, maka itu yang lebih sempurna. Lisan berzikir, hatinya berzikir. Ya, dia baca Al-Quran, hatinya juga memahami. Itu luar biasa. Itu afdol, ya, sempurna. Wa in dhafa ilaihima istihdharu makna dzikri wa mashtamala alaihi min ta'zimillahi ta'ala wa nafyin naqais anhu izdada kamalan. Kalau ditambahkan lagi sudah zikir lisan, zikir hatinya, dia faham maknanya, istihdharu makna dzikir, dia faham ngerti apa yang dia ucapkan tadi, serta kandungan-kandungannya berupa pengagungan terhadap Allah serta meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah, maka akan bertambah lagi kesempurnaannya. Lisan antum berzikir, hati ikut berzikir,
plus faham maknanya, maka semakin sempurna zikirnya antum. Fa in waqa'a dzalika amalun salihun mimma furidha min salatin aw jihadin aw ghairihima fakadzalik fa in sahha at-tawajjuh wa akhlasa lillahi fa huwa ablagh fil kamal. Jika waqa'a dzalika fi amalin saleh, kalau zikir tadi ya, zikir dengan lisan ya, zikir dengan lisan, dengan hati, dan juga hadir maknanya tadi, paham ya tuh ya, zikir tadi dengan lisan, dengan hati plus paham maknanya, terjadi pada suatu amalan soleh dari perkara yang diwajibkan, dari perkara yang ditetapkan. Amalan soleh tadi baik dia amalan sunnah ataupun amalan wajib. Mimma furido, dari perkara yang sudah ditetapkan, min salatin berupa salat, au jihad atau yang selainnya, fakadzalik ya, maka demikianlah fa in sahat tawajjuh wa akhlasa lillahi fa huwa ablagh fil kamal. Kalau benar tawajjuh, tujuannya serta ikhlas kepada Allah, maka dia sangat sempurna, ablag, lebih mengena, lebih mencocoki ya dalam kesempurnaan. Maksudnya gini ya, ketika antum beribadah, contoh misalkan sholat ya, sholat itu kan ada zikir. Nah, ketika zikirnya antum dalam sholat, Pak Roni zikir, dia baca Al-Fatihah, baca surat pendek, baca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, lisan berzikir, hati ikut berzikir, plus faham maknanya, maka yang demikian itu tadi plus ikhlas pula, maka fawa ablagh fil kamal, maka sempurna kamalnya tadi. Jelas? Wa qala Al-Fakhrur Razi, berkata Al-Fakhrur Razi. Al-Fakhrur Razi ini ya ikhwan, dulu seseorang yang punya rawasib, rapot merah ya, rapot merah, namun dia taubat ya, dia taubat dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dalam masalah al-asma was sifat. Nanti insya Allah kita lewati pernyataan taubatnya Ar-Razi dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah fi Talkhis Al-Hamawiyah. Di situ ada dinukilkan oleh Syekh Ibnu Taimin, nukil dari Ibnu Taimiyah tentang taubatnya Fakhrur Razi ya. Kata Fakhrur Razi, wal murad bi dzikril lisan al alfaz ad-dala ala tasbih wat tahmid wat tamjid. Yang dimaksudkan dengan zikir lisan adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan pentasbihan, pentahmidan, pentamjid, pemuliaan terhadap Allah. Wa dzikir bil qalbi, yang dimaksudkan dengan zikir dengan hati, at-tafakkur fi adillatiz zat was sifat, bertafakkur, bertadabbur pada dalil-dalil tentang zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adillatit taklif minal amri wan nahyi, dan juga mentadaburi dalil-dalil tentang taklif, tentang pembebanan syariat berupa perintah, larangan, hatta yattali'a ala ahkamihi wa fi asrari makhluqatillah, sehingga dia bisa melihat tentang hukum-hukum Allah dan bisa melihat pada dan dalil-dalil tentang rahasia-rahasia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jadi kata Ar-Razi, yang namanya zikir dengan lisan itu lafaz-lafaz yang menunjukkan tasbih, tahmid, tamjid. Adapun zikir dengan hati maksudnya apa? Mentadaburi ayat-ayat yang menunjukkan zat Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mentadaburi dalil-dalil yang menunjukkan apa? Perintah dan larangan. Sehingga dia bisa mengetahui mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia makhluk Allah Subhanahu wa taala, keindahan-keindahan yang ada pada makhluk. Wa dzikr bil jawari huwa antasira mustaghriqatan bit ta'at,
Sedangkan zikir dengan anggota badan, yaitu engkau menjadi orang yang mustaghriqah, tenggelam dengan ketaatan. Ketika seseorang tenggelam dengan ketaatannya, menjalankan ketaatan, berarti dia zikir kepada Allah dengan al-jawarih. Wa min thamma, dan dari sanalah sammallahu as-salah dzikran. Allah Subhanahu wa taala menamai salat dengan zikir. Fi qaulihi ta'ala fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian menuju zikrullah. Apa maksud zikrullah? Ai salatul jum'ah, salat Jumat. Jelas? Ya. Kenapa salat disebut zikir kepada Allah? Nah, dikarenakan pada salat tersebut terdapat lafaz-lafaz yang mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Juga pada salat terdapat dalil-dalil yang menyebutkan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga pada salat terdapat dalil-dalil yang menunjukkan larangan, perintah. Ya. Dan dia penuh dengan ketaatan, mengerjakan perbuatan-perbuatannya dengan ketaatan. Orang dari takbir sampai salam itu semua adalah jawari yang merupakan ketaatan. Sehingga tatkala seseorang melakukan tindakan seperti ini, dia disebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Wa qala Syekh Muhammad ibnu Saleh ibnu Muhammad Al-Utsaimin, berkata Syekh Muhammad ibni Saleh ibni Muhammad Al-Utsaimin fi syarhi Riyadhis Shalihin. Syekh Al-Utsaimin mengatakan dalam syarah Riyadhis Shalihin, kata beliau, yadullu ala fadlil ijtima' ala dzikrillahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan keutamaan berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu min hadza ayadhkurullaha bisautin wahid. Dan tidak mesti dari hadis ini mereka berzikir kepada Allah dengan satu suara, tidak mesti. Ini keutamaan berzikir, keutamaan mengingat Allah, dan tidak mesti dilakukan dengan satu suara, tidak mesti dengan lafaz astaghfirullah rabbal baraya, kayak pengajian umum ya, Reb ya. Nah, tidak mesti. Ya. Ayo istighfar dulu ibu-ibu. Ah, itu tadi. Enak. Gitu kan? Ibrahim kalau pengajian umum itu kan kedengeran dari orang luar masjid, tidak mesti. Ya. Balil hadis mutlak, bahkan hadis ini mutlak. Dalam artian kalau dia ngumpul, masing-masingnya berzikir dengan sendiri-sendirinya, itu masuk dalam hadis ini tadi. Lakin lam yuhad anis salaf annahum yadhkuruna dzikran jama'iyyan. Akan tetapi tidak dikenali dari kalangan salaf mereka itu menyebutkan zikir secara berjamaah. Tidak ada. Tidak dikenal di kalangan salaf mereka berzikir secara berjamaah, tidak ada. Kama yaf'alu ba'du ahli turuq minas sufiyah wa ghiriha, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahli tarekat dari kalangan sufiyah. Nah itu tadi, ngumpul di masjid, majelis zikir, hendaklah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, diikuti rame-rame gitu kan, barang ya kedengaran di corong masjid luar tadi. Sudah diulang-ulangi, kita istighfar ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ada yang pernah melok dulu? Dimas? Enggak. Ya. Ya, istighfarnya gimana biasanya? Astaghfirullah Rabbal baraya, rame-rame. Tidak mesti seperti ini, ya. Dan justru tindakan seperti ini tidak dikenal di kalangan salaf, ya. Yang melakukannya kebanyakan ahli turuq minas sufiyah, ahli tarekat sufiyah. Bahkan tarekat-tarekat sufiyah ini lebih dari itu,
Mereka bahkan menari-nari di masjid, ya, loncat-loncat. Wa fihi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada hadis ini terdapat keutamaan, faedah, anna haula'il mujtami'in tanzil alaihimus sakinah, bahwasanya mereka orang-orang yang berkumpul tadi akan turun kepada mereka ketenangan. Wasakinah ya tuma'ninatul qalbi wa khusyu'uhu wa inabatuhu ilallahi azza wa jalla. Yang namanya sakinah, tenangnya hati, ya. Ketenangan itu pada hati, dan kekhusyukan hati serta inabah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan, ketika antum di majelis ilmu, antum akan merasakan ketenangan. Pak Roni, ketika antum berada di majelis seperti ini, itu tidak mikir urusan dagang, pelong rasanya, ya enggak? Betul-betul lupa dengan dunia, tenang, dan itu terbukti, ya, nyaman. Anak pribadi, ya. Makanya anak memperbanyak ngajar, ya. Kalau tidak ada di majelis ilmu tadi hambar, ya, hambar. Beda duduk di majelis ilmu itu tadi. Antum faham, tidak faham, yang penting antum duduk itu sudah tenang hati, nyaman. Itu diantara keutamaannya. Wa taghsyahumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Ai tuhitu bihim min kulli janibin. Maksudnya rahmat tadi meliputi dia dari segala sisi. Antum pengen dapat rahmat, ya, semua orang pasti pengen. Nah, berada di majelis ilmu, majelis zikir, ya, itu adalah tempat sumbernya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayakununa aqraba ila rahmatillahi azza wa jalla, sehingga mereka menjadi orang yang paling dekat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, keutamaan berikutnya, mereka yang di majelis tersebut akan dinaungi oleh para malaikat. Ai kanu haulahum yahuffuna bihim ikraman lahum waridon bima fa'alu, yaitu mereka para malaikat berada di sekitar penuntut ilmu, berada di sekitar majelis tersebut. Malaikat akan menaungi mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang-orang yang di majelis tadi, dan sebagai bentuk keriduan terhadap mereka, terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa dzakarahumullahu fi man indah ay fil malail a'la, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat, ya. Al mala al a'la itu malaikat. Tanggung ya, kita selesaikan yang ini ya. Jelas keutamaannya, ya. Kalau antum sudah tahu keutamaan majelis ilmu seperti ini, ya, maka sangat rugi kalau tidak mau datang ke majelis ilmu, kalau meninggalkan majelis ilmu, ya, tidak bisa digantikan dengan jalan-jalan, ya. Jadi gimana ini? Libur apa enggak? Hah? Kalau libur, antum akan hilang keutamaan seperti ini, ya enggak? Di rumah enggak ada majelis ilmu, ya enggak? Nah, antum libur, diingat baik-baik, ya. Tanggal 30 harus ada di sini, bukan tanggal 31. 30. Antum pulang tanggal 17. 17 silakan pulang. Difahami? Kesini tanggal 30. Jangan tanggal 31. Yang telat sampai tanggal 31 siap-siap menyiapkan semen, ya. Itu tadi. Tanggal 17, hari apa tanggal 17? Sabtu kalau tidak salah. Sabtu ya. 17 antum silakan pulang, tidak masalah. Mau pulang pagi-pagi tidak masalah. Pulang pagi bagus, ya. Pulang siang silakan. Yang penting tanggal 30 antum sudah di sini. Kalau tidak salah tanggal 30 itu Jumat. Mereka di sini. Kenapa mau disuruh di sini? Sepi soal Jumat. Ya enggak? Maka tanggal 30 harus di sini. Terserah orang tuanya sudah ada apa enggak, minimal
Jumat atau lambat-lambatnya malam Sabtu sudah ada di sini. Difahami? Ya, bagusnya Jumat mereka datang sekalian orang tuanya yang ngantar ikut sholat Jumat di sini. Nanti yang sholat cuma Syarif, Syu'bah, Ustaz Abu Jarir, Betigo. Ya, antum tanggal 30 harus di sini. Bagusnya sholat Jumat di sini. Kita lanjutkan ya. Warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Uqbah ibni Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir. Perhatikan hadis ini. Ya. Lihat. Uqbah ibnu Amir qol, beliau mengatakan kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fis suffah. Rasul keluar mendatangi kami ketika itu kami berada di Suffah. Suffah itu teras Masjid Nabawi, dihuni oleh orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, orang-orang yang buntu, ya, yang miskin, tinggal di Suffah. Kita murojaah nahwu dulu dikit ya. Mau ditanya siapa nih? Ujang tidak ada, Nasin pulang. Mas Ibrahim. Ibrahim, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fis suffah. Wa nahnu fis suffah itu apa kedudukannya? Rasulullah keluar dan ketika itu kami ada di suffah. Kita menggerakkan otak. Kalau bahasanya dokter Piki, olahraga otak. Syu'bah. Jumlah i'tiradiyah. Itu kalau karena antum bisa mengatakan jumlah i'tiradiyah, itu karena ada garis strip. Coba kalau dibuang. Kalau anak ngomong gini, ibaratnya anak Uqbah bin Amir, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fis suffah. Mana ada jumlah i'tiradiyah? Jumlah haliyah. Allah barik fik. Ya. Ini jumlah haliyah. Waw di situ waw hal. Apa dalilnya? Gampang kita pakai durus dulu, nggak usah tingkatan kotoronada, tingkatan albiyah, syara ibnu akil. Kalau ada fi'il madhi, ya, kemudian setelahnya ada wawu, ada isim. Antum perhatikan di situ. Kharaja Rasulullah SAW. Kharaja fi'il madhi bukan? Wa nahnu fis suffah itu apa? Jumlah ismiyah bukan? Ya Firan. Jumlah ismiyah bergandengan waw. Kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ya kita lewati ya. Itu namanya jumlah haliyah. Jadi waw di sini waw hal. Difahami? Jadi kalau menerjemahkannya gini, Rasulullah SAW keluar dalam kondisi kami sedang berada di suffah. Difahami? Contoh yang lain. Ja'al ustad Wario, ya, jalisun. Ustad datang, si Rio duduk. Maksudnya apa? Ustad datang, kondisi si Rio dalam keadaan sedang duduk. Jelas? Dan tidak mungkin dikatakan ini wawu atof. Kenapa? Kurang cocok dikatakan wawu atof. Faqala, Rasul mengatakan kehadapan para sahabat yang berada di suffah tadi, ayyukum yuhibbu ayyakduwa kulla yaumin ila butahan au ilal aqiq. Siapa di antara kalian yang suka, yang ingin berangkat setiap hari
ke wilayah Buthan atau ke wilayah Aqiq. Buthan atau Aqiq ini pasar katanya. Siapa yang ingin datang ke pasar setiap hari? Ibrahim di pasar kan? Pasar lah itu, teman. Pasarnya kelasnya mall kan? Nah. Siapa di antara kalian yang ingin ke pasar setiap hari? Fayati minhu binaqatain qaumawain fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Lalu dia datang dari pasar tadi dengan membawa 2 onta yang qaumawain. Qaumawain itu yang punuknya besar. Fi ghairi ismin wala qat'i rahmin. Ya. Dengan tanpa melakukan perbuatan dosa, tanpa memutus silaturahmi. Maksudnya gini, siapakah di antara kalian yang mau berangkat ke wilayah Buthan, ke pasar, atau ke wilayah Aqiq? Katanya itu 2 tempat pasarnya. Kemudian pulang bawa 2 onta gratisan. Ada yang mau? Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Normal kan? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami suka itu. Mau kami. Mau enggak Ibrahim? Tiap hari berangkat ke mall, antum di mall tersebut membawa kambing, enggak usah mau onta, kambing 2 ekor tiap hari. Enggak ada. Pas balik sore-sore bawa kambing. Besok datang lagi bawa kambing tiap hari. Galak ada kulit. Galak dapat ayam gratisan di pasar. Hah? Tiap hari ada ayam gratis. Ayam hidup, ayam jago. Galak. Rio, siapa yang galak? Kira-kira anak-anak tanya sama antum. Kalau seandainya di pasar Saku itu, ya pasar Saku, ada pembagian kambing gratis tiap hari, galak ada antum? Hakim? Galak. Onta, 2 ekor onta yang punuknya besar berisi, ya, dikasih setiap hari 2 onta. Galak ada Aiman? Galak. Siapa yang tidak galak? Tunjuk tangan. Yang tidak galak dikasih onta. Tidak galak antum Azam? Tidak galak. Anak suruh push up kalau tidak galak. Artinya memang galaknya dipusapkan. Sepakat ya? Sepakat? Galaknya Rehan. Nah, sekarang perhatikan hadis. Kata Rasul, Rasul mengatakan, afala yagdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah salah seorang dari kalian berangkat ke masjid? Tidakkah mau salah seorang dari kalian untuk berangkat ke masjid? Faya'lama au yaqra ayatain min kitabillah. Lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari Al-Quran. Khairun lahu min naqatain. Jauh lebih baik dibandingkan 2 onta. Wa salasun khairun lahu min salas. Dia belajar 3 ayat, dia membaca 3 ayat di masjid, jauh lebih baik dibandingkan 3 onta. Wa arba'un khairun min arba'. 4 ayat jauh lebih baik dibandingkan 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan demikian kelipatan-kelipatannya dari onta tersebut. Apa maksud hadis ini? Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, seseorang yang berangkat menuju masjid dalam rangka untuk mempelajari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dari Al-Quranul Karim, atau dia ke masjid tujuannya cuma mojok pengen baca Al-Quran, 4 ayat jauh lebih baik dibandingkan 4 onta. Bagaimana kalau seandainya antum mojok di dinding masjid membaca Al-Quranul Karim sampai 1 halaman, 1 lembar, sampai setengah juz? Berapa kebaikan yang antum dapatkan lebih baik dibandingkan onta-onta tersebut? Masih males antum belajar Al-Quran?
masih sungkan-sungkanan belajar? Kalau masih sungkan, berarti otaknya antum sudah terbalik. Ya, tidak memahami apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fin nihayah, disebutkan dalam kitab An-Nihayah, An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Naqa qauma, maksud naqa qauma yaitu kaumawain tadi ya, ai musyrafah as-sanam aliyatahu, yaitu musyrafatus sanam, tinggi punuknya, aliyat ya, tinggi. Jadi ya punuknya besar, tinggi, berisi, itu luar biasa. Keutamaan besar kan? Keutamaan besar, Kim. Antum belajar duduk ngaji sama Ustaz Syarif, baca ayat 4 ayat diajari sama Ustaz Syarif. Qul huwallahu ahad, antum ikuti. Ya. Antum belajar 3 ayat, itu keutamaannya jauh lebih baik dibandingkan dapat 3 onta tadi. Tapi yang sangat disayangkan, kalau seandainya ada orang mendapatkan tawaran onta gratis di pasar, sama duduk di majelis ilmu belajar membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, dia udah pilih onta gratis. Ya pada mau bukti? Nah, bukti kalau antum sama anak-anak ini tadi, antum teriak di luar, kambing gerak, jangan kambing gratis. Ya, apa mungkin anak-anak nih? Ya, mobil-mobilan gratis. Ya, keluar mereka berbondong-bondong. Sepeda gratis pun keluar, jangankan onta. Ada sepeda gratis, sepeda gratis. Itu anak-anak sudah resah. Bisa ditinggalnya kita di sini. Itu gambarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Malam. Naktafi bihadzal qadar.